untuk membaca? Ya. Untuk pertama, silakan Pak Kanapi untuk membuka di nomor 1. Ya, terima kasih atas waktunya, mohon izin. Ya, silakan. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari bahan pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Saya insya Allah asumsinya ke E, karena C6 sudah hasil karya. Ya, jadi kata kuncinya mencipta ya. Taksonomi Bloomia itu. Ini kata kuncinya, kemudian kita cocokkan dengan soalnya C6 itu di sini yang termasuk adalah membuat produk. Oke, baik. Sekarang kita kritisi satu persatu ya. Mengelompokkan itu termasuk ke C berapa, Bapak Ibu? Mengelompokkan. Ya, Bapak Ibu, ada yang masih hafal mengelompokkan termasuk C berapa? C3. Berarti mengelompokkan itu setelah identifikasi Pak Ilmi ya? C2 ya. Setelah mengingat, mengelompokkan itu kan setelah mengingat. Oh, mengingat, mengelompokkan. C2. Nah, mengelompokkan C2 ya. Berarti tadi ada yang belum membaca berarti tadi. Ya, kemudian menyebutkan, jelas ya, menyebutkan C1. Ya. Kemudian menjelaskan. C1, Pak. Nah, membedakan. C2. C3 membedakan. Bapak Ibu. Ya, jadi sambil kita ingat ya Bapak Ibu ya, mengelompokkan tadi C berapa? C2. C2 itu apa sih? C2 itu ya, C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Mencipta atau menghasilkan karya. Ya. Jadi kalau mengelompokkan itu C2, menyebutkan C1. Menjelaskan C1. Membedakan C3. Kemudian membuat Baik, saya lanjutkan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Nomor 2. Untuk nomor 2, silakan Niwayan Ratniasi. Silakan. Ibu Niwayan Ratniasi. Silakan Ibu. Mic-nya dibuka, Bu. Mikrofonnya dibuka. Ya, selamat malam, Ibu. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Iya, silakan, Ibu. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi jika seorang penduduk akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input,
proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan kondisi perangkat keras komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Sudah, Ibu. Terima kasih. Ya. Jawabannya apa, Bu? Jawabannya B. Yang B, Pak. Yang B. Jawabannya yang B. Ya. Kata kuncinya? Tujuan ABCD, Pak. Rumusan. Kata kuncinya adalah Tujuan pembelajaran. Rumusan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus memuat ABCD. Nah, yang lengkap ada ABCD-nya yang mana, Bapak Ibu? Yang B, Pak. Yang B, Pak Hilmi. Ya, baik. Yang B. Yang setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi itu termasuk apa itu? Condition. Ya, terus audiensnya? Siswa. Kemudian behaviornya mana? Menjelaskan Menjelaskan. Kondisinya mana? Dirinya? secara benar. Secara benar. Ya, ini sudah hafal semua ini ya, jadi enggak usah kita perpanjang ya. Jadi ini sudah dibahas oleh Pak Ali malahan ya. Kapanan itu ya, kapan hari itu ya. Oke, baik. Sekarang lanjut ke nomor 3, silakan. Silakan untuk nomor 3, Ibu Cici Novita Rayani. Silakan Ibu. Ya, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi seorang guru merumuskan dapat hewan unggas, mengelompokkan dan sini. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Yang mana, Bu? Jawabannya? Konsep, Pak. Konsep. Iya, konsep. Nah, kata kuncinya apa? Kok bisa konsep? Mendefinisikan, membedakan. Betul, mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan. Nah, kalau yang fakta itu apa, Bapak Ibu? Kapan? Menggunakan kata kuncinya kapan. Kalau fakta kapan? Kapan ya, fakta. Kapan? Di Kalau mana? fakta itu biasanya menyebutkan nama ya. Kapan. Ya. Terjadinya Disuruh menyebutkan. Siswanya diminta untuk menyebutkan nama. Kapan, gimana suatu peristiwa terjadi. Kalau prosedur, Bapak Ibu. Ada langkah-langkahnya, Pak. Iya, jelas ya. Kalau prosedur berarti menjelaskan langkah-langkah. Kalau keterampilan jelas. Ada membuat karya. Terus membuat karya atau kalau produk. prinsip. Susunan konsep.
menjelaskan hubungan menjelaskan hubungan beberapa konsep. Nah, siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep atau sebab akibat. Nah, itu namanya prinsip ya. Jadi tidak harus ini besok yang keluar ya, bisa jadi besok yang keluar adalah fakta. Dilihat saja nanti untuk yang soalnya ya. Kalau memang soalnya di situ siswa diminta menyebutkan nama, kapan, di mana peristiwa terjadi, maka termasuk fakta. Kalau disuruh untuk menjelaskan langkah-langkah berarti termasuk prosedur. Kalau disuruh membuat sesuatu berarti termasuk keterampilan. Nah, kalau disuruh menjelaskan hubungan antar berbagai konsep maka termasuk prinsip. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau keluar salah satunya besok, yang mana enggak tahu ya. Bisa jadi yang fakta, bisa jadi yang prosedur, dan lain sebagainya ya. Tapi Bapak Ibu sudah tahu kata kuncinya ya. Baik, lanjut berikutnya. Silakan Bu Susi. Ya, nomor 4. Nomor 4, silakan Bu Sofi. Silakan Bu Sofi. Saya Bu, saya aja. Siap. Nanti Pak, tenang. Saya Bu. Ya. Silakan Bu Sofi. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu problem solving ya Bu ya. Kontekstual. Sehari-hari. Karena mendorong kehidupan sehari-hari. Kontekstual. Dalam dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Kontekstual. Kehidupan sehari-hari berarti termasuk ke dalam pembelajaran kontekstual. Oke, baik, kita detailkan lagi. Kooperatif berarti kelompok kecil, kelompok ya, kerjasama dalam kelompok kecil itu namanya kooperatif. Kalau inquiry ada penemuan, pemecahan ya, penemuan, observasi, eksperimen, melakukan masalah itu inquiry ya. Kalau problem solving masalah real, masalah dalam kehidupan nyata. Ya. Oke, discovery ada pembuktian dan kesimpulan, Pak. Menyelidiki ya, mencari penyelidikan dan ada kesimpulan. Ya. Siswa dapat menyimpulkan. Itu namanya discovery. Baik, kalau berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, maka dia termasuk kontekstual. Lingkungan. Ini kalau keluar eman loh Bapak Ibu, kalau enggak bisa jawab ya. Jadi kalau keluar enggak bisa jawab kan eman nanti ya. Satu soal itu juga bisa menentukan kelulusan loh Bapak Ibu ya. Kurang satu saja yang benar kan jadinya gagal gitu ya. Jadi jangan lewatkan walaupun satu soal Bapak Ibu. Baik, yang nomor 5 silakan Bu Susi, kita beralih ke media ya. Media. Silakan Pak Wayan untuk membacakan nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep-konsep atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APB atau alat pembantu edukatif, C. Filcat, D. Foto, D. E. Gambar. Jawabannya adalah Bagan. A. Bagan. Ya, Bagan. Jawabannya adalah Bagan. Kuncinya di mana, Pak? Kok bisa penyajian pesan secara tertulis. Menyederhanakan memperjelas penyajian pesan secara konsep. Ya. Konsep. Kalau kita menyederhanakan konsep biasanya menggunakan apa biasanya? Bagan. Menggunakan bagan ya. Jadi ini enggak usah dipertanyakan lagi ya.
Kalau foto dipakai untuk apa, Bapak Ibu? Media visual. Foto? Media Menunjukkan visual. masalah. Menjadikan sesuatu itu sifatnya itu konkret ya. Konkret. Nah, Media sosial. Visual. ya, betul. Sebagai media Dapat visual. memperjelas suatu masalah ya. Gambar sama. Ya, baik. Oke. Selanjutnya yang nomor 6, silakan. Bu Susi, nomor 6. Iya. Nomor 6, silakan Ibu Ermania. Silakan Bu Ermania. Iya, terima kasih Ibu. Terdengar Ibu? Ya, terdengar. Oke. Seorang guru mencari materi penyedia dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Ya, jawabannya apa, Bu? Ya. Yang A. Apa? Yang A, Pak. Mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam Nah, di sini kan kita disuruh langkah ya, langkah dalam memilih materi pembelajaran. Kalau Bapak Ibu memilih materi pelajaran itu harus disesuaikan dengan apa, Bapak Ibu? Potensi inti, kompetensi dasar, indikator. Nah, betul sekali. Disesuaikan dengan KI, KD, dan indikatornya kan begitu ya? Ya. Nah, kalau tidak sesuai kan tidak boleh. Ya kan? Jadi kalau memilih materi harus disesuaikan hari ini apa ya, KI, KD-nya, indikatornya apa. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, dalam langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Ya. Nah, sementara untuk potensi peserta didik, relevansi dengan karakter daerah, struktur keilmuan, tingkat perkembangan fisik, kebermanfaatan, dan lain sebagainya, itu termasuk apa Bapak Ibu? Prinsip. Prinsip. Ya. Prinsip dalam memilih materi. Ya, jadi enggak boleh ini ya Bapak Ibu ya, dilihat soalnya. Kalau di soal itu yang ditanyakan adalah prinsip dalam memilih materi, maka jawaban yang selain yang benar tadi itu benar ya. Nah, misal menganalisis potensi peserta didik ini prinsip ya, prinsip dalam memilih materi. Nah, apakah di soal ada seperti itu? Prinsip dalam memilih materi tidak ada. Maka jawaban yang B salah. Karena yang B itu adalah termasuk prinsip dalam memilih materi. Yang C juga prinsip dalam memilih materi. Yang D juga sama, prinsip dalam memilih materi. Yang E juga prinsip dalam memilih materi. Ya. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Nah, ya, lanjut berikutnya. Ini RPP. Masih ada juga yang salah tadi ini. Saya lihat di itunya, laporannya itu ya. Oke, baik.
silakan. Kita ke nomor 7, silakan Pak Taufik Firdaus. Oke Ibu, nomor 7. Iya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran RPP. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP mencakup sekurang-kurangnya titik-titik. Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Kemudian B, identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. Kemudian yang C, standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. Ibu agak dikebawakan sedikit, Bu. Sebentar. Ya, kemudian option D, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Kemudian yang terakhir, yang E, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Mungkin jawabannya yang E, Pak. Karena benar, yang ya. E menurut saya itu ya, paling lengkap. Sampai enggak tahu ini ya, berarti lain begitu, Pak Ilmi. Mungkin jarang buat RPP ya barangkali ya. Masa langsung kompetensi inti yang atas ya, kan enggak mungkin kan ya. Masa langsung identitas mata pelajaran, kan mesti ada identitas sekolahnya dulu ya. Iya Pak Ilmi. Ya. Asal dijawab Pak. Nah ini saya lihat masih ada juga yang salah jawab pas waktu ngisi Google Form ini. Iya, itu Pak yang mempengaruhi itu yang pertanyaannya setidaknya gitu kan. Jadi mungkin saya juga tadi salah Pak Ilmi. Salah. Saya juga salah tuh. Saya juga salah. Saya salah tadi. Ya, jangan sampai tertipu lagi ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Apakah kompetensi intinya Pak tidak dimuatkan dalam RPP gitu? Kompetensi inti itu Bapak Ibu itu sudah ada di silabus ya. Jadi kalau pengen disingkat RPP 1 lembar ya cukup ini saja yang ada, begitu maksudnya ya. Oh iya Pak, iya. Betul, berarti ya? tidak dituntut kompetensi intinya harus dimasukkan gitu ya Pak? Iya, untuk KI sekarang sudah tidak dicantumkan sama semua kan begitu ya. Iya. Karena kemarin itu kan Pak pada saat PPG itu kan semua yang kompetensi itu dimasukkan gitu. Kalau yang untuk PPG itu ya bisa 14 halaman itu ya. Iya, makanya jadi terkecohnya dengan itu kemarin. Sebenarnya kalau menurut Permen itu ya seperti ini ya. Jadi Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah itu RPP ya itu ya minimal ya. Minimal. Berarti KI tidak perlu diulangi lagi di RPP ya Pak? Nah. Ya cukup di silabus saja. Ya. Ya, jadi ini yang ditanyakan kan minimal ya, minimalnya. Ya. Minimal yang harus ada begitu maksudnya ya. Kalau pengen dilengkapi ya enggak masalah. Tapi yang minimal ini harus ada begitu ya. Jangan sampai yang identitas pikirnya sekolah KI itu wajib dimasukkan ya. dalam RPP. Iya. Pak.
Nah, jadi yang minimal ini yang wajib ada begitu maksudnya ya. Jadi yang lainnya enggak ada, enggak masalah ya. Iya, Pak. Gitu. Baik, nomor 8 silakan. Nomor 8 silahkan Ibu Rahmawati. Baik. Siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru. A. Kooperatif. B. Project based learning. C. Kontekstual. D. Inquiry. E. Discovery. B. PBL. PBL. PBL ya. Kinestetik itu apa sih Bapak Ibu? Kinestetik itu apa ya? Jadi kan ada anak itu yang memang punya kecerdasan kinestetik ya. Kinestetik itu gerak. Keterampilan. Ya, betul sekali. Keterampilan. Jadi senangannya itu muter-muter gitu ya. Gerak gitu Pak ya. Ya, aktivitasnya itu berlebih begitu. Maka kalau itu hanya diceramai saja itu kan enggak. Berarti diberi tugas, diberi hasil karya. Iya, diberikan tugas. Ya. Dia harus mencari, ya, mengerjakan, itu baru dia senang itu ya. Nah, berarti mengkombinasikan antara materi dengan praktek. Betul Pak. Ya, PBL ini ya diberikan permasalahan ya sehingga dia PJBL. PJBL. Nah, PJBL. Project based learning. Oh iya, itunya. Kalau PBL problem based learning. Nah, kalau PBL problem based learning, kalau PJBL project based learning. Itu bisa ketukar Pak. Sayanya. Ya, itu bisa ketukar itu ya. Betul, Pak. Kalau terkecoh kadang Pak, PBL itu ada proyek. Ada proyeknya. Ada tenggang waktunya, kadang 2 minggu, 1 bulan itu ya, seperti itu ya. Project ya. Oke, baik. Yang selanjutnya yang nomor 9, silakan. Nomor 9, Pak Ali Sodikin, silakan Pak Ali. Ya. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan didik. A. Naturalis. B. Kinestetis. C. Visual spasial. D. Verbal linguistik. E. Logis matematik. Tadi saya jawabannya A. Benar Pak. Naturalis. Betul. Ya, naturalis itu dia senang dengan alam ya. Natural, senang dengan alam. Betul sekali ya. Naturalis ya, dilarang menginjak rumput. Ya, ini berarti dia punya kecerdasan naturalis ya. Jadi suka dengan lingkungan ya, naturalis. Kalau kinestetis tadi apa, Bapak Ibu? Aktif, anaknya benar-benar aktif. Iya, dia aktif sekali ya. Hiperaktif. Hiperaktif, maka dia senangnya itu harus diperhatikan ya. Diberi tugas teater ya, diberi proyek gitu ya. Oke. Kalau linguistik apa Bapak Ibu? Berhubungan dengan apa kira-kira? Bahasa. Berhubungan dengan bahasa ya, sukanya bercerita, diskusi ya, merekam, menulis jurnal. Ya, jangan gawe jangan kodekku pedat. Kalau visual spasial apa Bapak Ibu? Visual spasial. Gambar ya Pak. Gambar ya, betul simbol. Senangnya itu gambar, warna, lah itu ya, simbol grafis itu ya, visual ya.
Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kecerdasan. Insya Allah Pak Ilmi kalau nggak lupa maka- lagi nanti ya. Kita juga harus tahu Bapak Ibu kecerdasan dari peserta kita ya. Peserta didik kita itu enggak harus matematika semua ya. Kalau logis matematis ini pinter matematika memang ya. Jadi kecerdasan itu kadang matematikanya lemah, tapi dia linguistiknya main ya kan. Kadang ada yang spasialnya, visual spasialnya. Oh, nggak bahasa Indonesia ya Pak pilihannya? Visual spesial tadi apa, Pak? Visual spasial tadi gambar warna itu ya. Warna. Ya, gambar warna itu ya. Visual spasial ya. Baik. Oke, kalau logis matematis sudah paham semua ya. Jelas matematika ya. Linguistik tadi membaca. Nomor 10, baik. Lanjut. Nomor 10, silakan Ibu Teti Susmiati. Silakan Ibu Teti. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban. Waduh, dipelihara. Jawabannya yang A. Kalau saya tadi ini memilih E, Bu. Halo. Sesuai indikator. Soal harus sesuai dengan Ade. Itu harus sesuai indikator. Saya tadi milih E. Pengaman berkejuan. Jawabannya adalah yang mana Bapak Ibu? Yang apa? Indikator, Pak. Soal harus sesuai dengan indikator. Tadi saya jawab salah, cuma Sama Bu Cici. Dalam menyusun soal tes pilihan ganda itu ya dilihat indikatornya Bapak Ibu ya. Kita akan menilai sesuai dengan indikatornya kan di situ. Indikatornya kan begitu ya. Kalau yang lainnya ini apa kira-kira Bapak Ibu? Berkenaan dengan apa ini kira-kira yang lainnya? Halo. berkenaan dengan Jemput jam iki jam ya? Jawaban. Ya, anu ki kari belajar mah dia ngebu, gede ngebu. Isian ya, Pak. Tujuan. Apa? Isi. Isi ya, Pak. Itu ya, Pak. Soal isian ya, Pak. Menyusun soal isi. Halo. Ini kok soal harus dirumuskan secara jelas. Ini hal-hal teknis ya, hal-hal teknis yang lainnya itu ya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, hal-hal teknis. Nah, kalau yang ini yang ditanyakan kan tentang dilakukan dalam menyusun soal tes pilihan ganda. Nah, supaya tidak terjadi soal belum diberikan kemudian materi belum diberikan kemudian itu kan, maka kita harus melihat indikatornya ya, indikator itu. Jadi nanti sesuai ya apa yang kita harapkan dalam hal penilaian Bapak Ibu. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? ya. Ya, oke. Ya, apa Bu? Ya. Oke, nomor 11. Silakan. 11. Pak Rohman, silakan Pak Rohman. Ya, Bu. Hasil penilaian ahli yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru. Ini kenapa ya? Itu tuh, Bu.
Sensor, disensor. A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasil rendah. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasil tinggi. D. Administrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan hasil penilaian. D. Kecuali administrasikan. Iya, pemanfaatan hasil penilaian dipakai untuk Kecuali. A, B, C, E. Kecuali. D. Lah, dipakai untuk kecuali. Lah ini kalau ini tidak ketemu ini bisa fatal ini ya. Administrasikan Ya, hasil Pak. Kecuali yang mana Bapak Ibu? Yang D. Mengadministrasikan yang D. Kecuali yang D ya. Jadi Ya, hasil penilaian mengadministrasikan. itu bisa digunakan untuk memperbaiki program pembelajaran, menyelenggarakan remedial, menyelenggarakan pengayaan, menyusun laporan ya, kecuali mengadministrasikan ya. Tuh Bapak Ibu. Baik. Kira-kira tidak ada yang ditanyakan ya? Jelas, Pak. Ya, jelas sekali. Apalagi yang sudah pernah ikut saya. Saya nggak kebaca Saya kecuali. bahas ya, itu ya. Pak Ilmi, ini bertanyanya besok aja waktu mengisi soal. Waktu mengisi soal di retaker ya. Iya, kalau bisa apa ya, bantuan begitu kan enak ya Bapak Ibu ya. Boleh menerima bantuan ya. Didampingi ya Pak. 10 soal begitu kan enak ya. Enak Pak, kayak kuis kemarin Pak. Nah, baik. Oke. Bapak Ibu, teori belajar ini adalah hal yang wajib ya. Memang ketika kita apa ya istilahnya belajar tentang kompetensi pedagogik, maka salah satunya di situ ada teori belajar ya. Kita sebagai seorang guru harus menguasai teori belajar. Nah, karena saking banyaknya aliran ya dalam teori belajar ini, maka kadangkala kita itu kesulitan ya dalam menghafal ya. Baik. Teori belajar merupakan hukum-hukum atau prinsip-prinsip umum yang melukiskan kondisi terjadinya belajar. Itu namanya teori belajar ya. Nah, teori belajar ini Bapak Ibu akan sangat membantu pengajar dalam membelajarkan siswa. Dengan memahami teori belajar, pengajar akan memahami proses terjadinya belajar pada peserta didik. Pengajar akan mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga siswa dapat belajar dengan optimal. Jadi tujuannya sebenarnya ini Bapak Ibu ya. Tujuannya adalah supaya siswa itu dapat belajar dengan optimal ya. Dengan mengetahui teori belajar, kita menerapkannya itu siswa akan dapat belajar secara optimal. Baik. Apa saja teori belajar yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah teori belajar aliran behaviorisme atau behavioristik. Kira-kira kata kunci dari behavioristik ini apa Bapak Ibu? Stimulus, dan respon. Perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Stimulus dan respon. Itu apa Bapak Ibu kira-kira? Stimulus memberikan motivasi. Perubahan tingkah laku. Stimulus dan respon ini biasanya seperti itu memang. Ya, jadi kata kuncinya itu kalau ada stimulus dan respon ini dia termasuk ke dalam aliran behavioristik. Pak Parji. Pak Parji. Putrane sing cilik iki lho. Jadi teori behaviorisme atau teori behavioristik itu Bapak Ibu menjelaskan bahwa
pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Jadi pikiran itu merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Oleh karenanya teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Ya, jadi teori behaviorisme ini mengabaikan proses berpikir, Bapak Ibu. Jadi kata kunci selain stimulus dan respon, dia mengabaikan proses berpikir. Nah, itu. Baik ya. Ini adalah teori behaviorisme. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik dalam proses belajar mengajar. 1. Mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Jadi kalau menggunakan teori behavioristik ini Bapak Ibu, kita itu caranya apa? Yaitu dengan latihan dan pengulangan. Dilatih, diulang, dilatih, diulang, dilatih, diulang, seperti itu ya. Kemudian proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Harus ada stimulusnya. Ya, harus ada stimulusnya kalau untuk behavioristik ini ya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, teori belajar itu Bapak Ibu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya apa behavioristik itu? Guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Ya, ini kelebihannya. Kemudian yang kedua dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus yang lain. Jadi bisa berubah-ubah stimulusnya ya, hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau respon. Ini kelebihannya. Tapi kekurangannya apa? Siswanya pasif. Ya, behavioristik ini siswanya pasif. Yang aktif siapa Bapak Ibu yang aktif? Gurunya. Gurunya ya, yang aktif gurunya ini ya. Nah ini ada kelebihan, ada kelemahannya. Kelemahan. Baik, jadi perlu diingat kalau di soal itu ada stimulus dan respon. Nah, berarti dia menganut aliran behaviorisme atau behavioristik ya. Ini. Nah, teori behavioristik ini banyak sekali ya yang mengikuti ini. Salah satunya ada teori koneksionisme atau disebut dengan teori asosiasi. Pencetusnya siapa Bapak Ibu? Rondik. Rondik. Nah, pencetusnya adalah Rondik ya. Nah, menurut Rondik ini belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Nah, dalam pembelajaran di sekolah, guru mengajukan pertanyaan, siswa menjawab pertanyaan. Ya, jadi guru mengajukan pertanyaan itu stimulusnya. Responnya apa? Siswa menjawab pertanyaan. Guru memberikan pekerjaan rumah, ini stimulusnya. Siswanya apa? Siswanya mengerjakan pekerjaan rumah. Ini namanya teori koneksionisme ya. Oke, baik. Oleh Rondik ya. Kemudian yang kedua teori pengkondisian klasik atau nama lainnya adalah classical conditioning ya. Ini pencetusnya adalah Pavlov ya. Ivan Pavlov. Ya, pencetusnya adalah Ivan Pavlov. Nah, Ivan Pavlov ini Bapak Ibu dia ada 4 proses ya. Kalau Pavlov ini ada 4 proses. Yaitu ada fase akuisisi, ada fase eliminasi, ada fase generalisasi, dan ada fase diskriminasi. Nah, kalau di soal itu ada seperti itu Bapak Ibu, maka dia termasuk ke dalam
teori pengkondisian klasikal. Ya, Pavlov. Ada 4 proses. Fase akuisisi, fase eliminasi, fase generalisasi, ada fase diskriminasi. Butuh contoh Bapak Ibu? Seperti ini contohnya ya. Misalnya agar siswa menguasai materi tertentu, siswa diberikan stimulus tertentu yang dikondisikan. Misalnya belajar tentang mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup pada mata pelajaran IPA, guru memberikan soal kepada siswa. Bila siswa dapat menjawab dengan benar, diberi hadiah berupa tambahan nilai. Diharapkan dengan hadiah tersebut anak akan semakin semangat belajar sehingga belajar dapat menjadi kebiasaan. Nah, ini namanya pengkondisian Bapak Ibu, dikondisikan begitu maksudnya ya. Dikondisikan. Nah, yang selanjutnya adalah Skinner. Ya, teori pengkondisian operan Skinner. Nah, Skinner ini terkenalnya adalah ada penguatan Bapak Ibu. Apa nama lainnya penguatan Bapak Ibu? Karakter. Akselerasi. Reinforcement, ya, reinforcement. Kemudian ada hukuman, yaitu punishment. Nah, kalau ada reinforcement, kemudian ada punishment, ini dia termasuk ke dalam teori pengkondisian operan, ya, Skinner, ya, Bapak Ibu. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi Skinner itu kalau ada hubungannya dengan reinforcement, penguatan, dan punishment atau hukuman, maka dia termasuk ke dalam teori pengkondisian operan. Ya, pencetusnya adalah Skinner. Nah, yang Guthrie ini enggak pernah keluar ya, jadi enggak usah saya bahas ya. Ya, kemudian yang Bandura ini akan keluar. Ada 4 fase Bandura ini ya, ada 4 fase. Fase yang pertama menaruh perhatian, kemudian yang kedua mengingat perilaku model, memproduksi perilaku, kemudian memotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut. Teori Bandura. Baik. Sebelum saya beralih, saya perkuat lagi ya. Yang berhubungan dengan reinforcement dan punishment tadi apa Bapak Ibu? Pengkondisian operan. Kalau Trondheim tadi apa Bapak Ibu? Kalau Trondheim tadi? Asosiasi stimulus. Stimulus, respon gitu ya. Nah, terus kalau Trondheim itu juga terkenal dengan ini ya, hukum belajar. Hukum kesiapan, hukum latihan, hukum akibat. Nah, itu termasuk Trondheim ya. Dia ada hukum kesiapan, ada hukum latihan, ada hukum akibat, itu Trondheim. Kemudian Pavlov tadi apa Bapak Ibu? Mengkondisikan ya, mengkondisikan dia. Agar siswa bersemangat. Betul. Baik. Oke, lanjut berikutnya. Aliran kognitivisme. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Monggo silakan. Kata kuncinya apa kira-kira? Baca dulu. Proses belajar. Menekankan pada proses belajar. Menekankan pada proses belajar. Bukan menekankan pada hasil ya. Kalau tadi behaviorisme tadi pada hasil ya. Ya Pak.
Ya, pada hasil kalau tadi. Kalau yang ini lebih Tadi kan condong ke proses. prosesnya. Itu namanya kognitivisme. Aktivisme. Baik. Kelebihannya ini Bapak Ibu, kelebihannya. Nah, namun sebelum ke kelebihan, di sini ada yang harus diperhatikan ya dalam menerapkan teori kognitivisme. Satu, pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana. Kemudian siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. Kemudian yang ketiga, proses belajar mengajar harus memiliki makna. Yang keempat, agar kebersihan murid tercapai, keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Ya. Loh, ini kok bawahnya kok atas kognitivisme, bawahnya behavioristik ya. Salah tulis, Pak. Ini salah ini ya, salah ini ya. Oke. Nah, ini kelebihannya memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Siswa menjadi mandiri dan kreatif. Beda dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Kalau behavioristik tadi kan siswanya pasif. Kalau yang kognitivisme ini siswanya lebih mandiri dan kreatif. Kekurangannya apa? Kekurangannya tidak dapat digunakan pada semua tingkat pendidikan. Ya, pada pendidikan tingkat lanjut teori ini susah untuk diterapkan. Ya itu kelemahannya ya, kekurangannya. Baik. Lanjut berikutnya lah ini yang mengikuti aliran kognitivisme ini banyak ini ya. Salah satunya di sini ada Piaget. Piaget ini biasanya membagi itu loh Bapak Ibu, ada sensori motor, praoperasional, operasional konkret, operasi formal. Nah itu Piaget itu ya, kognitif Piaget itu ya. Nah, ya sih Pak. Yang sensori motor itu usia berapa Bapak Ibu? Sensori motor itu. Kira-kira sensori motor usia berapa? Sambil dicatat ya Bapak Ibu ya, barangkali 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Kemudian praoperasional 2 sampai 7 tahun. Kemudian operasional konkret 7 sampai 11. 11 ya. Kemudian operasi formal 11 sampai dewasa. Ya. Nah, kalau ada seperti itu maka dia Piaget ya. Ya sih Pak. Oke ya. Lanjut berikutnya yaitu teori pemrosesan informasi oleh siapa ini? Gagner ya. Gagner ini mengemukakan teori belajar yang dikenal dengan teori pemrosesan informasi. Jadi ada input, ada proses, ada output. Ya. Cara kerjanya itu seperti cara kerja komputer ya. Jadi proses belajar itu diibaratkan seperti komputer begitu ya, harus diinput kemudian diproses baru ada output. Nah itu Gagner itu ya. Nah, baik, yang selanjutnya Brunner. Brunner ini enaktif, ikonik, simbolik itu Brunner. Jangan lupa Bapak Ibu ya, matematika ya, hubungannya dengan matematika ya. Enaktif itu apa Bapak Ibu? Enaktif? Memperlihatkan benda nyata. Ya, benda nyata. Konkret. Baru ikonik, baru gambar ya. Simbolik, baru simbol. Jadi kalau mengajarkan matematika itu harus enaktif dulu. Dikenalkan dengan benda konkretnya. Misalkan balok ya, contoh balok di situ apa benda yang bentuknya balok gitu ya. Kemudian baru dialihkan ke gambar ikonik. Kemudian yang selanjutnya adalah dialihkan ke simbol. Jadi itu Brunner ya.
Kemudian ausubel. Ini apa kira-kira Bapak Ibu? Ausubel itu jadi pembelajaran itu harus memiliki makna. Memiliki makna itu ya. Kesimpulannya seperti itu ya. Kemudian teori DNS ini nggak pernah keluar, Van Hiele nggak pernah keluar, Brownell, Van Engen ini ya juga nggak pernah keluar, jadi nggak usah kita bahas ya. Nanti memori kita kepenuhan, nanti nggak masuk malah. Ya baik, lanjut berikutnya. Teori belajar aliran konstruktivisme. Nah, konstruk itu berarti membentuk atau membangun pengetahuannya Diri. Lah ini namanya konstruktivisme, Bapak Ibu. Kata kuncinya itu ya. Jadi di situ siswa itu disuruh untuk mencari atau membangun pengetahuannya sendiri. Jadi guru itu hanya menjadi fasilitator ya di situ ya. Seperti itu Bapak Ibu kesimpulannya ya. Baik, beberapa hal yang perlu diperhatikan ini, yang perlu diperhatikan. Nah, saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Ya, karena memang kan mencari pengetahuan sendiri ya, membangun pengetahuannya sendiri, jadi harus diberi kesempatan ya. Lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Murid diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide baru. Ini Bapak Ibu ya, sudah mulai ini ya, ini yang sering dipakai ini ya, teori konstruktivisme ini. Sering dipakai ini ya. Baik, lanjut berikutnya. Yaitu kelebihannya, ini kelebihannya. Dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. Semua murid bisa mengingat pelajaran sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Ya, jadi di sini juga kreatif ya, aktif dan kreatif ya siswanya ya. Ketika proses belajar mengajar, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru. Misalnya berinteraksi dengan teman-temannya dan guru. Pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam kehidupannya. Nah, kekurangannya apa? Teori belajar ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas ya. Jadi kalau tidak pandai-pandai gurunya itu bisa jadi terlalu melebar ya. Begitu. Tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Nah, jadi yang lebih aktif kan memang muridnya ya, mencari sendiri. Jadi ya, guru hanya sebagai fasilitator. Jadi ada kelebihan, ada kelemahannya, ada kekurangannya. Maka harus dikontrol ya. Nah, berikut yang menganut aliran konstruktivisme. Salah satunya di sini juga ada konsep belajar konstruktivisme John Piaget ya. Ini kira-kira apa Bapak Ibu? Konsep belajar konstruktivisme John Piaget ini kira-kira hubungannya dengan apa sih biasanya Bapak Ibu? Ada proses asimilasi dan akomodasi. Kalau ada asimilasi dan akomodasi ini John Piaget ya. Nah, ini Bapak Ibu. Asimilasi itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Monggo silakan. Barangkali ada yang bisa menjelaskan. Asimilasi. Cintai memuji ketika rumah itu karena sayang rigat begin. Asimilasi adalah proses mendapatkan informasi dan pengalaman baru yang langsung menyatu dengan struktur mental yang sudah dimiliki seseorang. Itu namanya asimilasi ya. Proses mendapatkan informasi dan pengalaman baru. Kemudian akomodasi itu adalah proses penstrukturan kembali
struktur mental akibat adanya informasi dan pengalaman baru ya. Jadi asimilasi itu mendapatkan informasinya, akomodasi itu membangun informasinya. Begitu maksudnya ya. Ya, jadi kalau ada asimilasi akomodasi, wah ini wes langsung aja dijawab ya. Itu adalah John Piaget ya. Nah, Vygotsky ini berhubungan dengan apa Bapak Ibu biasanya? Yang rata-rata keluar itu. Vygotsky. Apa kira-kira? Jadi dia menekankan interaksi dengan orang lain begitu ya. Dia menekankan dalam belajar itu dia menekankan interaksi dengan orang lain ya. Gitu. Baik, yang selanjutnya yaitu humanisme. Humanisme ini nama lainnya adalah memanusiakan manusia. Ya, jadi kalau siswanya lagi lapar ya jangan belajar dulu, suruh makan dulu ya. Jadi bener-bener apa ya istilahnya ya, diperhatikan kepribadiannya ya. Nah, sisi kepribadiannya itu diperhatikan betul ya. Ini adalah humanisme ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ya sebelum menerapkan teori humanisme. Guru berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan belajar mengajar tercapai. Guru sangat berperan sebagai fasilitator. Maksudnya guru diharuskan memberikan perhatian kepada murid dan menciptakan suasana kelas kondusif. Ketika guru berperan sebagai fasilitator, guru harus bisa mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan pada dirinya. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Baik, ini adalah kelebihannya. Tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir, bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Jadi tidak ada punishment ini. Humanisme ini tidak ada punishment. Kalau yang ada punishment tadi apa Bapak Ibu? Teori apa tadi? Ada punishment tadi apa? Operan, Skinner. Ya, Skinner ya. Termasuk aliran apa? Behavior ya, termasuk behavior. Nah, ini tadi kan humanisme ya. Ini waduh, ini saya ngetiknya enggak saya ganti yang atasnya. Ya, ini buayan behavioristik ya Bapak Ibu ya, tapi humanistik. Bukan dulu. Ini Bapak Ibu. Lah, yang menganut teori humanisme ini Arthur Com, Maslow, Camp, ya. Kemudian, kalau sibernetik apa Bapak Ibu? Sibernetik ini berhubungan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Ya, itu sibernetik Bapak Ibu. Baik, nyampe sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Cukup Bapak dilanjutkan soal? Lanjut soal. Lanjut soal Pak. Lanjut soal ya. Lanjut soal. Pak Guru. Lanjut soal mungkin 5 soal atau berapa begitu ya. Semangat Pak Topik. Lanjut soal ya. Baik, saya bukakan soalnya dulu ya. Soal tentang teori belajar. Ibu apa, Mah? Orang. Gibas sudah. Mataku arti dengan untuk ya.
Itu loh, Din. Nah, ditambah nih, Din. Ya. Pak Ilmi buka lagi mikrofonnya. Baik. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Satu orang untuk membaca ya. Ya, silakan. Ini dia, Pak. Iya. Selama kegiatan pembelajaran, Bu Anggun lebih menekankan pada keaktifan peserta didik, critical thinking, menyusun konsep-konsep, serta memahami makna dari hal-hal yang dipelajari. Teori yang mendukung dari pemaparan di atas adalah A. Kognitif, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme. Keaktifan siswa itu kayaknya D nih. D kayaknya. Konstruktivisme. Iya. Kognitif ya. Kognitif juga aktif, ya kan? Konstruktivisme juga aktif. Yang mana Bapak Ibu ayo? Kognitif. Itu punya mana ini kira-kira apakah behavioristik itu ada konstruktivisme? critical thinking kata kuncinya. Tapi dia menyusun konsep. Behavioristik. Critical thinking. Kognitif. Berarti dia membangun pengetahuan sendiri ya Pak ya? Iya, betul Pak. Ya, berarti yang cocok adalah ini ya. Konstruktivisme. Nomor 2 silakan. Ya. Nomor 2 silakan Ibu Sukowati. Ya Bu, Pak Basir dalam memberikan materi unsur, senyawa, dan campuran pada kegiatan pendahuluan memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan penjelasan terkait dengan instrumen penilaian kepada peserta didik, di mana kelompok yang bagus akan mendapatkan reward, sedangkan kelompok yang kurang akan diberikan punishment. Dalam hal ini Pak Basir menerapkan teori belajar behaviorisme. Langsung bisa ya kan. Kata kuncinya apa tadi? Reward dan punishment. Ya, dikasih reward, punishment dikasih hukuman. Kalau ada reward dan hukuman ini hubungannya dengan aliran behaviorisme. Oke, lanjut berikutnya. Berikutnya nomor 3. Ibu Siti Fatona. Disajikan beberapa peristiwa yang dialami oleh peserta didik yaitu sebagai berikut. 1. Mampu memahami permasalahan. 2. Mampu menceritakan sebuah kejadian. 3. Mampu memecahkan masalah. 4. Mampu membuat peraturan berdasarkan kejadian di atas. Menurut David Agorb, fase pengalaman konkret terdapat pada B. 2. Pengalaman konkret itu artinya dia pernah mengalami ya kejadian secara langsung. 2. B. B. Ceritakan Yang kedua Bapak Ibu. B, Pak. B, Pak ya. Yang D menceritakan ya Pak. Karena punya pengalaman. Iya, betul sekali. Kejadian. Mampu menceritakan kejadian ya. Ini Bapak Ibu. Ini sudah konkret, artinya dia mengalami sebuah kejadian secara langsung ya, itu namanya konkret ya. Nah, menurut David
Akal itu fase pengalaman konkret itu ada 4 tahapan ya Bapak Ibu ya. Ada pengalaman konkret, 1 pengalaman konkret yaitu pernah mengalami kejadian secara langsung. Kemudian pengaktifan aktif ya, mampu memahami permasalahan dan tahu akar masalahnya. Konseptualisasi peserta didik sudah mampu menganalisa, mampu memecahkan masalah. Eksperimentasi itu dia sudah bisa menerapkan atau mengaplikasikan. David Akap ya. Baik, lanjut berikutnya. Yang nomor 4, silakan. Silakan untuk yang nomor 4, Pak Hamdi. Pak Hamdi silakan untuk membacakan nomor 4. Terdengar? Apa jaringannya? Pak Basis Widodo? Nomor 4 ya Bu ya. Ya. Dalam sebuah pembelajaran IPA terkait dengan tekanan hidrostatis, Bu Parisa menerapkan salah satu model pembelajaran dengan harapan peserta didik mampu A. 1. Berinteraksi, 2. Memecahkan masalah, 3. Mengintegrasikan diri, 4. Berkomunikasi. Dari keempat harapan tersebut, fase kognitif terjadi pada tahapan titik-titik. Memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Ya, B. Memecahkan masalah. Ya, B sekali Pak Basis. Fase kognitif memecahkan masalah. Salah. Ya. Baik. Nomor 5. Pak Basis, ya. UNP. Oke. Nomor 3 belum dijawab, Pak. Belum diisi tanda jawabannya. Nomor 3 sudah. Sudah ini. Oh, sudah ya. Sudah. Oh iya. Yang nomor 2. Oh iya. Optionnya belum. Oke, baik. Lanjut berikutnya. Nah, ini teori belajar lagi nih. Nomor 4 optionnya Pak belum ditanda. Ya, optionnya belum. Baik, lanjut berikutnya. Berikutnya Ibu Teti. Ibu Teti Susmiati. Silakan Bu Teti. Di tempat mengajar Bu Desi, seluruh komponen pendidikannya memiliki tujuan yang sama, yaitu peserta didik diharapkan menjadi manusia yang ideal, menjadi manusia yang dicita-citakan, dan menjadi manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Dalam hal ini, komponen pendidikan di tempat mengajar Bu Desi menerapkan teori A. Cybernetik, B. Behavior, C. Humanistik, D. Konstruktivisme. Humanistik, iya, menjadi manusia yang ideal. Ya. Baik. Ini ya, menjadi manusia yang ideal ini ya, kata kuncinya ya. Manusia. Oke, lanjut berikutnya ini Adi Brunner ya, Bapak Ibu ya. Ya. Inaktif, ikonik, simbolik. Ya. Intuitif. Nomor 6, silakan Bu Sofi. Di dalam sebuah pembelajaran, Bu Erni berpendapat apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari gambar-gambar. Ikonik, Pak. Ikonik ya, gambar-gambar berarti ikonik ya. Oke, baik. Selanjutnya yang nomor 7. Nomor 7 silakan Pak Kabul. Silakan Pak.
Suaranya tidak muncul. Ketiduran, Bu. Tes. Tes ya, silakan. Ya. Nomor 7. Bu Wahyu adalah salah satu guru di sekolah X. Dalam pembelajarannya kali ini, Bu Wahyu lebih mengedepankan agar peserta didik lebih memahami lingkungannya dengan menggunakan pengetahuan motoriknya. Gigitan ataupun pegangan kepada benda-benda yang nyata atau konkret. Dalam hal ini konsep kognitivisme oleh Brunner pada tahapan A. Enaktif, B. Intuitif, konik. Sentuhan gigitan, enaktif. Enaktif. Kata kuncinya apa, Bapak? Enaktif. Sentuhan gigitan, pegangan kepada benda-benda konkret. Sentuhan gigitan. Benda-benda nyata, benda nyata atau Benda-benda yang nyata atau Enaktif. konkret ya. Ya. Berarti kalau nyata konkret bendanya berarti enaktif. Enaktif. Yang enak-enak. Ini masih berhubungan dengan Brunner ya, dua-duanya ini ya. Masih teorinya Brunner ya. Baik, yang selanjutnya. Yang selanjutnya Ibu Titin Lidiawati. Silakan Ibu Titin. Ibu Titin. Ya Bu, siap. Iya, silahkan. Nomor 8. Sebelum pembelajaran, Bu Pida mengajak siswanya untuk berdoa terlebih dahulu, memeriksa kehadiran siswa dan menyampaikan manfaat materi yang akan dipelajari. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menerima materi pelajaran. Pada awal pembelajaran, Bu Pida menayangkan sebuah video untuk menarik perhatian. Kemudian, Bu Pida memberikan latihan-latihan soal. Berdasarkan pemaparan di atas, Bu Pida menerapkan teori belajar behavioristik aliran A. Kognitif sosial Bandura, B. Pengkondisian operan Skinner, C. Koneksionisme Thorndike, D. Pengkondisian Pavlov. Jawabannya benar. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Koneksian Thorndike. Itu ada latihan-latihan Pak Ilbi yang Thorndike tadi kan ada 3 kan? Thorndike tadi. 1 hukum kesiapan, hukum latihan, hukum latihan itu Pak Ilbi kata kuncinya. Nah, siapkan dulu ya. Iya. Disiapkan ya ini ya, mempersiapkan. Mempersiapkan peserta didik kata kuncinya. Mempersiapkan. Memotivasi. Kemudian memberikan latihan. Nah, memberikan latihan. Kalau yang video-video itu masih dalam proses mempersiapkan ya. Memberikan latihan, kemudian yang terakhir nanti adalah hukum akibat. Dengan mempersiapkan, dengan memberikan latihan, diharapkan nanti siswanya dapat memahami pelajaran, begitu ya. Seperti itu. Berarti ini adalah teori koneksionisme, ya. Iya, koneksionisme. Diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Koneksionisme itu ada hukum kesiapan atau disebut dengan law of readiness, kemudian hukum latihan law of exercise ya, kemudian hukum akibat law of effect ya. Itu. Lanjut yang ada 10 ya, kurang 2 lagi Bapak Ibu. Ayo silakan. Wida, ayo Wida. Mana Bu Wida? Mana yuk, Cak Ida? Enggak ngantuk, Wida. Iya. Mana nih Bu Ida nih? Mana Bu Ida? Bu Ida. Tiduran dalam. Ada. Tolong. Ayo Bu Ida.
sambil ditemani musik Malaysia. Siapa nih? Iya, kalau diem aja ngantuk. Ya, silakan Bu Ida. Nomor 9. Ya. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Hilya sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. 2. Menggunakan reinforcement positif secara sistematis pada saat respon peserta didik muncul. 3. Selalu mengadakan kuis atau tes untuk mengetahui pengetahuan yang sudah dipelajari oleh peserta didik. 4. Selalu mengadakan remedial untuk peserta didik yang belum tuntas. Berdasarkan pemaparan di atas, Bu Hilya menerapkan teori belajar A. Humanistik, B. Konstruktivistik, C. Kognitivistik, D. Behavioristik, D. Behavioristik. Ya. Kognitivistik. Behavioristik. Ada reinforcement. Ada reinforcement. Itu Skinner tadi. Skinner ikut mana tadi? Aliran apa Skinner itu? Ada reinforcement ya, penguatan, ada penguatan positif. Nah, berarti yang mana ini? Ya. Behavioristik. Behavioristik. Ya, reinforcement ya. Kalau ada kata-kata reinforcement itu hubungannya dengan Skinner ya, Skinner. Ada reinforcement, ada punishment, itu Skinner ya. Nah, dia termasuk menganut aliran behavioristik. Tuh, masih banyak ya soalnya. Masih kuat ini. Kuat, Pak. Masih kuat ya, silakan ayo. Lanjut, Pak. Lanjut. Nomor 10, silakan. Oh, gampang ini, gampang. Nggak usah dibaca, ini bisa ini. Ada stimulus, ada respon. Jawabannya Pak. Behavioris. Bisa dibaca ya, sudah ketemu ya. Oke. Baik, yang ini. Konstruktivitas. Konstruktivisme. Mencari. Konstruktivisme. Coba mencari konstruktivisme. Kemudian yang selanjutnya. Jaringan online. Kibernetik. Berhubungan dengan online. Ya, oke. Ini lanjut berikutnya yang nomor 13. Pelatih. Skinner. Memberikan tepuk tangan berarti dia diberikan apa? Reward. Skinner. Pelatih mengacungkan jempol pada saat menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi dia diberikan reward. Ya. Apa itu termasuk penguatan Bapak Ibu? Iya, termasuk penguatan. Penguatan itu Pak. Acungan jempol itu penguatan. Acungan jempol penguatan ya. Ya. Berarti dia Skinner berarti. Ya, Skinner. Penguatan berarti Skinner ya, betul. Skinner. Reinforcement berarti ya, itu termasuk ya. Oke, baik. Yang selanjutnya ya nomor 14. Pembelajaran ausubel itu pembelajaran yang bermakna. Belajar dengan penemuan yang bermakna. Ausubel ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 15. Wah, dapat banyak ini malam ini. Memberikan pujian. Pujian berarti behavioristik. Memberikan pujian. Behavioristik. Ini teori apa ini tadi? Memberikan pujian. Behavioristik. Nah, behavioristik harus distimulus dulu kan ya.
Kecuali. Oke, baik. Lanjut berikutnya. Menurut Gigat, yang seharusnya dilakukan guru dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Kecuali yang mana? Ya, jelas Pak. Ya, menghadapkan anak pada situasi yang membingungkan ini termasuk ke dalam teori apa, Bapak Ibu? Itu teori saya sekali, Pak. Teorinya Pak Firdaus. Pak, teori-teori itu banyak yang belum. Nah, biasanya dibuat bingung dulu itu sepertinya itu ini loh. Apa itu yang berikan masalahan terlebih dahulu itu loh Bapak Ibu. Problem solving. Iya, problem solving ya. Kan dibuat bingung dulu kan itu kan. Oke, baik, lanjut berikutnya. Trial and error. 17. Trial and error. Menghilangkan dirasa tidak sesuai. Oh, menghilangkannya kalau dirasa tidak sesuai. Trial and error. Ya, Trial and error. Trial and error ya. Kalau cocok dipakai, kalau enggak dihilangkan. Ya, trial and error, betul, betul. Baik. Nomor 18, silakan. Konseptualisasi ini tadi teorinya siapa ini tadi? Konseptualisasi. David akal ya. Fase pengalaman konkret ada 4. 1 pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi. Dan yang keempat eksperimentasi. Konseptualisasi itu peserta didik sudah mampu menganalisa dan mampu memecahkan. Yang mana kira-kira? Mampu memahami permasalahan. Memecahkan masalah. Yang apa? Mampu memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Nah, ya mampu menganalisa dan memecahkan masalah ya. Oke, nomor 19. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang B, Pak. Memecahkan masalah. Kemampuan untuk memecahkan B, masalah. kognitif. B. Salah. Kognitif ini apa Bapak Ibu? Kognitif tadi? Pengetahuan. Pengetahuan. Ya. Kira-kira yang mana? Yang B, Pak. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Ya. Oke. Baik. Terakhir ini kayaknya 20 ya. Oh ya, terakhir. Ya. Oke, yang 20 silakan. C. Stimulus. Behavior itu stimulus. Behavior itu harus ada stimulus. Stimulus. Yang C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Nah, ini kata kuncinya sudah ketemu ya. Baik. Wah, luar biasa malam ini Bapak Ibu ya. Kita sudah membabat habis soal-soal ya. Yang berkaitan dengan teori. Ulangi lagi Pak nanti Pak. Pak Ilmi ada rekamannya enggak Pak? YouTube. Oh ada rekamannya kan tiap pertemuan kan ada rekamannya Bapak Ibu ya. Bisa di. Oh iya. Pak Ilmi kalau bisa ini di-share lagi filenya sudah isinya ya. Terima kasih Pak Ilmi ilmunya. Teori-teori ini Pak. Sulit banget ini dipelajari Pak. Iya. Makasih Pak Ilmi. Pusing Pak teorinya. Nanti seluruhnya itu ada di LMS Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di situ semuanya sudah urut ya. Kalau belum di-share artinya belum siap untuk masih dalam proses editing ya. Jadi ditunggu saja. Ya. Yang dalam bentuk modul kapan Pak nanti terakhir Pak? Apa Pak Ali? Itu yang dalam bentuk modul nanti terakhiran ya Pak keluarnya. Yang dalam bentuk Word. Modul Pak, modul.
Halo? Modul Pak Ilmi, dalam bentuk modul. Enggak bagus ini. Apa Pak Ali? Bentuk modul. Dalam bentuk modul, Pak. Oh, dalam bentuk modul yang terakhir dalam saya bentuk modul biar ya. urut Pak belajarnya Pak. Iya, dalam bentuk modul itu terakhir Bapak Ibu ya. Ini masih proses perizinan ya untuk modulnya ya. Oh, gitu ya Pak. Terima kasih ya Pak Ilmi. Ye. Saya serahkan ke Bu Suti. Ye, sama-sama Pak. Ye. Terima kasih Pak Ilmi atas ilmunya ya. Lumayan cukup membingungkan ya teman-teman semua. Saya sendiri masih ikut belajar juga. Kadang-kadang suka lupa lagi di ikut belajar ini, jadi ikut belajar gimana ya, mengingat kembali pelajaran-pelajaran, materi-materi yang sudah lupa. Tapi kalau misalkan kita sering diasah, sering ketemu pembahasan soal, nanti lama-lama kita akan cepat mengingatnya juga. Tadi sudah lumayan lah menurut saya gitu kan, dari pertama nih sampai sekarang ini, jadi ada banyak perkembangannya. Mudah-mudahan kita diberikan ingatan yang cukup kuat ya sampai ujian gitu kan. Terima kasih Pak Ilmi. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih untuk semuanya. Saya cukupkan. Itu Susi. Ya, Bu. Selamat malam semuanya, Bu. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.